Halo semua orang, nama saya Hikimal Adilvi. Dan setelah gue ngubah-ngubah lemari gue lagi, akhirnya ketemu baju seragam SMP gue. Ini sesek banget anjir, udah kekecilan. Jadi dengan fit seperti ini, sudah tahu kan gue mau ngomongin tentang apa? Tentang adab. Roll the intro. Kok gue bisa-bisanya ya? Udah pakai rompi, seragam, terus pakai jaket. Panas. Bandung sekarang sudah panas guys. Baiklah, kita kembali ke topik lagi, yaitu adab. Adab adalah proyek film pendek yang dikasih oleh guru PPKN, disuruh untuk membuat film tentang norma kesopanan, dan jadilah adab. Di sini gue mau ngebahas 5 kesalahan yang gue lakukan saat pembuatan film adab. Yang pertama, sinematografi. Jadi waktu gua buat film adab tuh awalnya kita memikirkan sebuah skrip. Habis itu udah ternyata ribet skripnya tuh. Harus ada rumah sakit segala. Terus akhirnya kita udah hapus semua skrip itu. Kita kembali ke dari nol. Jadi waktu pas udah mau syuting, kita fokusnya tuh mikirin cerita on the go gitu. Jadi gara-gara kita mikirin skrip on the go, kita justru lebih fokus ke ceritanya, bukan ke si sinematografinya. Itu kenapa coveragenya kurang banget. Arah pengambilan gambarnya masih jelek banget, kayak apaan sih? Tidak berteori banget, kayak kagak dipikirin gitu shot-shotnya tuh. Kalau gua bisa datang ke gue yang SMP untuk mengingatkan, untuk memberitahu bagaimana cara membuat film yang bagus, cara memfix si kesalahan pertama ini, gua bakal bilang, lu bayangin film lu di shot ala-ala Hollywood gitu. ya intinya banyakin nonton film lah, dan ntar juga bakal kepikiran, oh kayaknya shot ini cocoknya seperti ini, soalnya gue pernah lihat film ini kayak gini. Jadi ya sedikit referensi. Nomor 2, konsep belum matang udah eksekusi A ya. Harusnya sih gue pikirin dulu konsepnya dan banyakin referensi, bedain referensi yang bagus mana, referensi yang jelek mana, bisa banyak nonton film apa dan lainnya gitu lah. Itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Jadi ini masih berhubungan sama yang gue bilang dari tadi, yang gue ceritain kan. Jangan buat naskah on the go for fuck's sake. Itu karena ribet lah. Gue buat naskah, kayak habis itu gue diamin sampai beberapa minggu, terus gue baca lagi, dan itu harusnya gue kayak nemuin, oh ini jelek gitu. Ya intinya kalau misalkan lu awal dan lu nulis naskah, lu istirahatkan dulu naskah itu setelah lu selesai menulisnya untuk beberapa periode, bulan, hari, tahun, minggu. Dan pandangan lu ke skrip itu bakal rada berubah. Atau ya kalau misalkan lu kagak punya waktu, lu minta tanggapan kepada orang yang belum pernah baca naskah lu, kayak misal orang tua ya. Gak semua orang tua punya sense of ini yang bagus sih, tapi yang mungkin second opinion boleh. Baik, kita ke nomor 4. Buat naskah yang lu mampu jalanin. Jangan ada rumah sakit kalau lu gak punya akses ke rumah sakit. Jangan adain berantem kalau lu kagak bisa berantem. Skrip adab yang waktu itu tuh yang first draft banget ya, itu ada adegan nabrak sepeda lah, ke rumah sakit lah. Ribet banget. Makanya kita kayak udah, kita tinggalkan saja naskah ini, kita buat yang baru. Nah untuk fixnya, mending daripada lu buat naskah yang lu kagak mampu, lu reverse engineer. Jadi lu pikir dulu apa yang gue punya yang menarik, yang bisa berguna untuk tema yang satu ini, terus gue masukin ke skrip. Misalkan lu sekolah di UPI. UPI itu asli cinematographic-able banget tempatnya. Dengan UPI aja cukup gitu, kayak ya mungkin lu bisa mikir gitu, lu keliling UPI kayak mikir, oh ini bagus nih parkiran UPI buat bunuh diri. Misal gitu. Ya seperti itu saja. Lu punya apa? Coba masukin skrip. Gimana pintar-pintar lu. Gunakan kreativitas lu nih. Oke? Lanjut. Oh ya, sedikit tips untuk membuat naskah dialog. Lu
dalam pembuatan karakter itu, apalagi kalau misalkan lu pasti kagak akan nyewa Brad Pitt, lu kagak akan dapet aktor yang beneran kan, lu pasti bakal dapet teman-teman lu yang gak bisa acting awalnya. Nah, cara gue untuk menaturalkan si actingnya ini itu mulai dari si skripnya. Gue kasih contoh lainnya, misalkan si Varga, gue ngiranya dia kayak dia orang yang pembuliable banget nih, dia polontong banget. Pas gue kenal kayak dia emang cilepeng, sebenarnya cuma cilepeng doang. Gue satuin lah kayak sisi pembuli itu dengan sisi cilepeng, jadilah Maestro El Varga. Lu bayangin aja first impression lu ke si aktor karakter ini, dan waktu lu udah kenal sebenarnya kayak gimana. Sedikit ilmu prasangka sih, tapi ya itulah gunanya prasangka. Lanjut, nomor 5, durasi. Ya, udah 15 menit, kebosanin lagi. Yang gue merasa bersalah dalam film ini tuh gue kagak nge-cut dan gue ngikutin ego gue gitu, kayak ini bagus nih kayaknya, ini sudah bagus. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dipotong, kayak adegan yang ngebahas Janet 2 kali. Terus si Ataya minta saran ke si Ayu, mungkin itu bisa di-cut. Terus endingnya drag banget sih menurut gue, soalnya kita udah tahu Janet berubah, kagak usah ada reaksi wow Janet berubah. Itu kayak gak penting banget gak sih, kayak ya intinya banyakin cut lah. Kalau gue ngedengar dari orang lain, kayak lu misalkan punya 2 adegan yang mirip, fungsinya sama-sama aja, misalkan ngebahas Janet pertama dan ngebahas Janet kedua kali, fungsinya sama aja kan, itu untuk menunjukkan si Janet dia orang yang buruk. Itu cut salah satunya lah, misalkan satu aja cukup. Intinya lu harus belajar menurunkan ego lu nih di sini untuk nge-cut sampai tidak ada yang bisa di-cut, sampai kagak ada fungsi adegan yang repetitif kalau di film pendek tuh. Nomor selanjutnya itu dialog. Dialog gua terlalu show daripada tell. Kebalik, terlalu tell daripada show ya. Jadi si show don't tell ini yang gue pelajari dalam journey pembuatan film gue. Intinya ya banyakin menunjukkan daripada bilang. Cara simpelnya misalkan lu mau menunjukin seorang itu marah, daripada lu bilang gue marah, mending lu buat si karakter itu kayak ngelempar barang gitu kan, kelihatan marahnya. Ini rada susah sih kalau misalkan, soalnya ini bisa berlaku dalam visual dan juga dalam dialog. Dialog juga ada show don't tell-nya nih. Kita justru kalau misalkan kita marah, kita kagak ngomong kita marah. Kita kalau marah, anjing, goblok, tolol. Lu juga kalau ngomong tuh gak akan 100% ngomongin apa yang dalam pikiran lu kan. Pasti lu agak tutup dengan basa-basi gitu. Misalkan lu kurusannya, itu bisa jadi subtext bahwa lu itu pangling, bahwa lu gendut. Itu susah sih, tapi bayangin aja di adegan itu misalkan lu lagi ngomong, apakah seperti itu jika orang asli ngomong? Apakah lo pernah dengerin orang ngomong seperti itu? Gue kagak encourage 100% harus real. Lo masih harus ngeblend di antara fiksi dan realita. Kalau terlalu realita bosen. Kalau terlalu fiksi, apaan sih? Intinya gitulah, lo banyak-banyakin dengerin orang ngomong. Asli menarik banget cara orang berbicara tuh. Lo harus observasi bagaimana orang ngomong. Ya kurang lebih seperti itu. Kamu gak akan menjadi Steven Spielberg di awal pembuatan filmmu, dan kau tidak akan membuat Pulp Fiction saat pertama kali kamu megang kamera. Makanya enjoy the process saja. Ya intinya wajar sih film pertama gue banyak kesalahannya, dan itu justru bagus, gue jadi banyak belajar. Dan sekarang saat gue disuruh buat film lagi, gue kayak gue harus kayak gini. Jangan ngulangin kesalahan yang gue lakukan di Adab. Ya intinya terima kasih telah mendengarkan bincang-bincang bacot gue. Jika kau suka video ini, like. Jika kau mau mendengarkan bacotan hikmah lagi, subscribe. Gue lupa outro gue gimana sih waktu gue zaman jadi YouTuber eksis. Ya intinya bye. Ya kita jangan suruh-suruh lah. Itu ada tuh Janitra. Hai guys, toilet.